Oke, baiklah kita mulai aja ya sambil menunggu yang belum masuk ke Zoom. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, baik kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa semester 2. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan siap untuk mengikuti perkuliahan. Baiklah, pada pertemuan pertama ini, di sini kita bahas tentang perkenalan dulu, kemudian kisi-kisi tentang materi analisis dan desain sistem informasi. Sebelumnya kalian sudah bertemu sama Ibu belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, belum ya. Baiklah. Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Terlihat, Bu. Oke, baik. Baik ya. Jadi nama mata kuliah kita yaitu analisis dan desain sistem informasi. Baik, kenalan dulu ya. Nama Ibu Asih Sutanti, Eskom MTI. Kemudian alamatnya tinggal di Legenda Wisata Cibubur. Statusnya menikah. Kemudian ini ada nomor WA-nya. 0831 60 43 3650. Oke, saya rasa cukup ya untuk perkenalan. Nah, selanjutnya supaya perkuliahan kita berjalan dengan lancar dan tertata, di prodi sistem informasi ini kita bentuk ketua kelas dan wakil ketua kelas. Oke. Oke, silakan. Siapa yang akan diusulkan menjadi ketua kelas? Jadi nanti di situ Ibu jelaskan ada beberapa tugas untuk ketua kelasnya. Oke, silakan diusulkan. Yang pada semester 1 pernah menjadi ketua kelas siapa? Putri Awalia? Oh, bukan, Bu. Maksudnya kelas. Biasanya siapa yang jadi ketua kelas? Kurang tahu, Bu. Soalnya belum ada juga yang Oh, lain. belum ada ya, belum pernah. Oke, baiklah. Jadi kita di semester 2 ini supaya semua kegiatan perkuliahan dan hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan di kelas sistem informasi, terutama mata kuliah analisis dan desain sistem informasi berjalan dengan baik dan lancar, kita bentuk ketua kelas. Oke, apa Mas Hikmal? Gimana? Coba kalian mereferensikan temannya siapa yang untuk menjadi ketua kelas. Tidak harus Putra ya, Putri juga nggak apa-apa. Iya, Bu, maaf. Kenapa, Bu? Kita bentuk ketua kelas. Mas Hikmal gimana? Terserah yang lain aja, Bu. Saya emang ikut aja.
Oke. Di sini ya coba Ibu sebutkan ada Aditya Pradana Ramadan ada. Nggak ada, itu dia dari awal semester belum pernah masuk kelas. Oh gitu. Oke, Ibu ngelihat di absen ya karena belum kenal kalian. Oke, coba misalnya coba Mas Al-Fatah Wibisono coba usulkan atau Mas Fatah sendiri yang akan menjadi ketua kelasnya. Kalau saya jangan Bu, saya lebih setuju Hikmal sih Bu. Dia salah berpengalaman di ya. Oh Cukup gitu. membantu lah. Iya. Mas Hikmal Irfansah ya, dia lebih cenderung ke organisasi ya. Iya, benar sekali Bu. Oke, baik. Gimana teman-teman yang lain kalau misalnya ketua kelasnya kita angkat Mas Hikmal Irfansah? Setuju, Bu. Oke, Setuju Bu, setuju. Setuju, Bu. Setuju. Mana Mas Hikmal Irfansahnya bersedia? Iya Bu, kenapa Bu? Nggak gitu Bersedia Al-Fatah untuk diangkat menjadi ketua kelas? konsepnya nggak gitu Mas Al-Fatah. Gimana? Tidak, Iya, jangan Bu. saya Bu. Al-Fatah aja Al-Fatah. Coba Lain deh. dijelaskan. Coba dijelaskan. Jadi di sini yang bersedia menjadi ketua kelas siapa gitu. Oh, Silakan saya coba sih tidak, kalian Bu. berembuk. Oke, ayo siapa? Oh, saya sih mending ke Hikmal ya, Bu. Soalnya dia juga anak organisasi. Biasanya kan jiwa kepemimpinannya lebih ada gitu. Oke. Itu usulan dari Mbak Putri Awalia. Oke, Mas Hikmalnya gimana tuh? Teman-temannya sepertinya setuju. Mas Hikmalnya setuju nggak? Halo? Ya udah Bu, siap. Oke, siap ya. Yang lain setuju ya? Setuju, Setuju, Bu. Bu. Setuju Bu, setuju. Oke, baik. Ini Mas Hikmal ini kok di daftar hadir namanya nggak ada ya? Wah, kok nggak ada Bu? Ya, Dari Muhammad, Bu, kalau nggak salah. Dari namanya, kemarin. oh iya, ada Muhammadnya ya di situ. Ibu ngelihat di Zoom-nya hanya Hikmal Irfansa. Oke, ada. Jadi ketua kelasnya Mas Hikmal ya. M. Hikmal. Irfansa. Oke, untuk wakilnya, wakil ketua kelas di sini itu ya. Jika ketua kelasnya berhalangan atau ada hal-hal yang harus ditinggalkan, jadi di sini harus ada wakil ketua. Oke, wakil ketuanya boleh Putri? Boleh. Boleh, Bu, setuju. Ya, silakan siapa Bisa, Bu. usulannya? Putri Awalia. Apa iya? Mau? Iya, Bu. Jangan, Bu. Siapa? Berarti Yang siapa? lain aja, Bu. Ini Aulia Fitri. Oke, siapa? Alisa Nur. Gimana Alisa Nur? Saya nggak siap, Bu. Mohon maaf. Oke, tidak siap. Oke, coba dirundingkan siapa kira-kira untuk wakilnya. Ini ada Widuri Husnul Pratiwi. Enggak, Bu. Oke, kalau misalnya Putri tidak bersedia, Putra juga nggak apa-apa. Oke, siapa? Ini Amanda. Iya, Bu, hadir. Ya, siap nggak jadi wakil ketua kelas? Boleh, Bu. Kalau misalkan teman-teman setuju, bisa.
Oke, gimana teman-teman? Kalau untuk wakilnya itu Mbak Amanda. Setuju, Bu. Setuju, setuju. Setuju, Bu. Setuju ya semua ya? Ya, Bu. Setuju, Bu. Oke. Mbak Amanda Mahardika Saskia ya? Iya, Bu, betul. Oke. Jadi kita sudah sepakat untuk ketua kelasnya Muhammad Hikal Irfansyah dan wakil ketuanya Amanda Mahardika Saskia. Oke, untuk tugasnya ketua kelas ya. Tugasnya setelah perkuliahan kita dimulai dari jam 8, setengah jam selanjutnya agar ketua kelas screenshot ya. Jadi nanti Ibu kasih aba-aba, jadi kalian tampakkan wajahnya aslinya ya, jangan DP-DP gambar aja. Kemudian di screenshot oleh ketua kelas. Kemudian nanti screenshot itu dimasukkan ke grup WA. Kemudian yang kedua, ketua kelas membuat grup WA khusus untuk mata kuliah analisis dan desain sistem informasi. Oke, paham Mas Haikal? Halo? Siap, Bu. Paham, Bu. Oke ya, paham ya. Berarti mulai sekarang Mas Haikal buat grup WA untuk mata kuliah AMSI. Kemudian setengah jam selanjutnya nanti screenshot gambar. Jadi nanti Ibu kasih aba-aba screenshot gambar dengan posisi wajah aslinya ya. Oke, setuju? Setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke. Kemudian wakil ketua, ketika ketuanya berhalangan hadir atau izin, jadi yang melaksanakan tugas screenshotnya nanti wakilnya ya. Gimana Mbak Amanda? Baik, Bu, siap. Oke. Baiklah. Untuk ketua kelas dan wakilnya sudah kita bentuk. Untuk selanjutnya, penjelasan tentang RPS ya. Kita kembali lagi ke PowerPoint. Oke, kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi di sini Ibu menjelaskan untuk sistem perkuliahannya kita daring ya, sistemnya daring melalui Zoom meeting. Kemudian tugas-tugas. Jadi di perkuliahan ini selain kehadiran kalian yang diperlukan, di sini juga ada tugas-tugas. Jadi tugas dan kehadiran sangat berkaitan ya. Kalau ada tugas berarti mahasiswanya hadir. Kalau mahasiswanya hadir berarti mengerjakan tugas. Nah, itu. Nah, kemudian di sini tugas-tugasnya yaitu ada kuis 1, kuis 2, UTS, UAS. Kemudian ada juga tugas mandiri ya. Tugas mandiri ini nanti bisa berupa mereview jurnal, kemudian membuat rangkuman ya, rangkuman dari judul-judul materi. Nah, kemudian kalau tugas kelompok ini misalnya presentasi ya. Jadi kalian mempresentasikan materi kuliah dalam bentuk kelompok. Itu nanti kita jadwalkan selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada kehadiran ya. Jadi sebenarnya dari perkuliahan sebelumnya kehadiran itu sangat penting sekali untuk menambah nilai kalian sehingga nilai kalian jadi bagus ya. Dan juga pasti kalau kalian hadir, tugas-tugas pun akan tercover dan dikerjakan. Nah, kemudian untuk kehadiran, jika ada mahasiswa yang sakit atau berhalangan, Ibu harapkan sebelum perkuliahan dimulai,
japri ya ke WA Ibu untuk izin ya. Jadi jangan ketika perkuliahan sudah dimulai atau perkuliahan sudah selesai baru kalian izin. Oke? Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, untuk sistem penilaian. Nah, di sini sistem penilaiannya sesuai dengan sistem pada kampus ITTS ya. Untuk presensi 15%. Nah, jadi presensi kehadiran kalian itu di sini 15%. Jadi kalau misalnya kalian hanya 50% hadirnya, coba bayangkan aja 5%-nya dari 50% berapa gitu. Jadi Ibu harapkan kalian rajin ya untuk perkuliahan. Nah, kemudian untuk tugas-tugasnya 30%. Nah, tugas tadi itu meliputi ada tugas mandiri, tugas kelompok, kuis ya. Itu adalah termasuk kategori tugas-tugas. Kemudian untuk UTS ya, ujian tengah semester itu pada pertemuan ke-8 ya. Jadi kalau pertemuan ke-8 itu kalian akan melaksanakan UTS. Ya, UTS itu di sini bobotnya ada 25% ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu UAS. UAS pada pertemuan terakhir setelah semua materi-materi sudah tersampaikan. Di sini bobotnya besar ya, 30%. Jadi bagi yang tidak mengikuti UAS, sangat susah untuk mendapatkan nilai yang bagus ya. Nah, kemudian di sini ada rank-rank penilaian ya. Untuk nilai A antara 80 sampai 100 ya nilai A. Di sini nilai A dia hanya sendiri A ya, jadi tidak ada A- atau A+ ya, dia nilainya A. Nah, kemudian kalau nilai B, di sini ada B+, ada B, nilai B, B+, 75 sampai 79,9 ya. Kemudian nilai B 70 sampai 74,9. Nilai C, C+, 65 sampai 69,9. Dan C 55 sampai 64,9. Kemudian ada nilai D dan E ya. Nah, ini kalau kalian dapat D sama E ini ulang pasti. Karena di sini nilainya D aja 40 sampai 54,9 dan E ini 0 sampai 39. E ini berarti kemungkinan tidak pernah mengikuti perkuliahan ya. Kalau nilainya sampai 0 seperti itu. Nah, kemudian di sini ada jadwal absensi. Jadi setiap kalian memulai perkuliahan melalui Zoom, di sini ada absensi yang kemudian nanti Ibu akan mengabsensi kalian ya. Dan di sini juga ada penilaian. Oke. Nah, di sini absensi. Bentuknya seperti ini. Bu, maaf Bu, nggak Ya. kelihatan Bu. Belum Nggak kelihatan ya? Belum. Di share-nya nggak kelihatan? Iya, Bu. Nggak, cuman hitam aja Bu. Oke. Oke, udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah Bu. Oke. Nah, ini absensi kalian ya. Jadi setiap perkuliahan menjelang akhir materi Ibu akan mengabsensi kalian. Ya. Jadi kalau ada yang izin atau tidak mengikuti kuliah, jadi kalian harus konfirmasi WA Ibu secara japri ya sebelum perkuliahan dimulai. Nah, kemudian di sini juga ada untuk sistem penilaian. Nah, ini sistem penilaian yang Ibu jelaskan di slide tadi ya, Ibu berdasarkan penilaian di sini ya.
Jadi di sini ada resensi, kemudian tugas atau praktek, UTS, UAS, nilai akhir, dan nilai huruf. Di sini sudah ada formatnya, tinggal mengisikan aja. Jadi nanti setiap Ibu sudah memberikan tugas, kemudian ada penilaian, Ibu langsung akan inputkan nilai-nilainya di sini. Karena ini sangat penting sekali ya untuk perkuliahan kalian selama semester ganjil, semester genap ini. Oke, udah paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Oke, untuk selanjutnya sebelum Ibu menjelaskan tentang isi dari materi perkuliahan hari ini ya, kisi-kisinya, Ibu mau absen kalian satu persatu, sekalian Ibu berkenalan ya. Oke, sekarang tampakkan wajah kalian biar ketua kelasnya screenshot. Oke. Ketua kelasnya sudah siap? Oke, mana tuh Putri Awalia? Alisa? Fani? Oke, Fani? Lukman? Ini Fani? Oke, Fani belum ya? Ini Mbak Faninya? Udah Bu, saya di lain device. Oh gitu. Iya, ini di sini ada 2. Iya. Oke. Oke, ketua kelasnya silakan di screenshot. Kemudian nanti masukkan ke grup WA. Udah ketua kelas? Sudah? Oke. Udah ya, Mas Hikmal? Halo, Mas Hikmal? Ini malah Mas Hikmalnya kayaknya nggak itu deh. Mas Hikmal? Ketua kelasnya malah nggak kelihatan. Kayaknya nggak ada Bu, Mas Iqbalnya. Oh, nggak ada ya? Oke, Mbak Amanda? Oke, screenshot ya, Mbak? Baik, Bu. Tapi ini saya lewat handphone, Bu. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik, Bu. Jadi kalian boleh screenshot, nanti masukkan ke grup WA. Kalau misalnya Mas Hikmal belum membuat grup, Mbak Amanda boleh membuat di grup WA ya. Oke, oke, sip. Udah, boleh seperti tadi. Oke, selanjutnya Ibu pengen kenalan sama kalian. Oke, dari Mas Aditya
Pradana Ramadan. Ini tadi nggak ada ya, Mbak Amalia? Enggak, Bu. Dia dari awal semester nggak ada. Cuti atau keluar? Nggak tahu, keterangannya belum jelas. Oke, kita lanjutkan ke Mbak Agnesta Yulita Dayul. Ada? Hadir, Bu. Ada, Bu. Oke, hadir. Oke, Mbak Agnes. Tinggalnya di mana, Mbak Agnes? Di Cilegon, Bu. Cilegon. Ya, Bu. Ya. Kemudian alasan kuliah di ITTS apa? Kan waktu itu ada beasiswa, Bu. Jadi ya, selagi ada kesempatan. Oh, jadi dapat beasiswa ya dari ITTS ya. Ya, Bu. Oke, semangat ya. Ya, Kemudian, Bu. Makasih, Bu. sama-sama. Oke, kemudian Al-Fatah Wibisono. Hadir, Bu. Oke, Mas Al-Fatah. Apa alasan Anda kuliah di ITTS? Karena ingin menjadi ahli IT, Bu. Oh, jadi ahli IT ya? Iya. Dan ini sih, Bu, kita juga mumpung lagi ada beasiswa, sama saya lihat kita itu visi misi dan ambisinya juga besar sih, Bu. Apalagi ada Pak Ono, Bu. Oh gitu. Ya, Semangat terima kasih, karena ada Profesor Ona ya. Oke, sip berarti. Tinggalnya di mana, Mas Al-Fatah? Tinggalnya? Di Pamulang, Bu. Oh, Pamulang. Berarti nggak jauh ya Iya. dari kampus ya? Deket sih, Bu. Iya. Oke, makasih. Oh, masuk nggak nih? Kemudian Alisa Nur Hafsah. Iya, Bu, saya Ya, Mbak Alisa Halo? tinggalnya di mana? di Keranggan Cibubur, Bu. Keranggan, Cibubur. Iya, Berarti deket ya sama Legenda ya? ya dekat, Bu. Iya, deket, Bu. Kenapa? Nah, kemudian Mbak Alisa ini masuk Enggak. ke ITTS kan jauh tuh. Kalau nanti misalnya sudah tidak online lagi kan berarti jauh tuh perjalanan ke Tangerang ya. Apa Iya, Bu. alasannya kuliah di ITTS? Kuliah itu penting ya, Bu. Jadi kita, kalau alasan saya sendiri sih untuk nambah wawasan, nambah relasi, nambah ilmu. Jadi menurut saya itu penting. Nggak apa-apa jauh gitu. Kan kita masih bisa blended learning, selagi bisa blended learning. Kalau memang harus ke kampus juga nggak apa-apa juga, Bu. Gitu. Oke. Tidak ada alasan lain kenapa? Apakah ada temannya atau ada kakak tingkatnya atau ada saudaranya gitu? Alasan lainnya karena berhubung saya ini sudah berkeluarga ya, Bu, jadi suami saya ini punya PT di bidang cyber security, jadi saya mau belajar di bidang itu gitu, Bu. Oh gitu, jadi mensupport bisnis suaminya ya Mbak Alisa Ya, ya? insya Allah, Bu. Berarti Mbak Alisa sudah kerja juga ya? Saat ini belum, karena saya sempat resign, karena saya lagi hamil, jadi saya fokus kuliah sama di rumah dulu, Bu. Oke, semangat ya Mbak Alisa ya. Semoga Ya, kuliahnya selesai sesuai yang dicita-citakan. Oke, amin. selanjutnya Mbak Amanda Mardika Saskia. Nih Mbak Amanda. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Nah, Mbak Amanda alasannya apa kuliah di ITTS? Yang pertama karena saya tertarik di bidang IT, terus kebetulan juga Pak Ono kenal dengan papa saya, Bu. Jadi saya semakin tertarik. Oh gitu ya. Berarti banyak itu ya, banyak supportnya dari Pak Ono ya. Iya. Oke, the best deh. Kebetulan buat alumni Pak Ono. sama papa saya. Gimana? Kebetulan jadi waktu kuliah itu Pak Ono itu kakak tingkatan papa saya di ITB, Bu. Oh Jadi gitu. Oh jadi itu ya, kenal ya. Tetanggaan apa sama Pak Ono? enggak, saya sama papa saya ini lagi di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Bu. Karena papa ada kegiatan juga di sini. Kalau Pak Ono sekarang ada di Jakarta. Tetapi tinggal aslinya di mana, Mbak Amanda? Waktu itu saya di Bogor, Bu.
Saya di Sekarang Bogor. karena papanya pindah tugas. Iya, betul, Jadi Bu. ngikut ke Kalimantan. Iya, betul. Oh, gitu. Oke, semangat ya yang di Kalimantan. Terima kasih, Bu. Sama. Kemudian Adrian Marcelino. Hadir, Bu. Oke, Mas Adrian. Tinggalnya di mana, Mas? Di Bogor, Bu. Di Bogor. Bogornya di mana? Berarti deket dong sama Cibubur, kan perbatasan Bogor tuh. Kabupatennya, Bu, di Parung Panjang. Oh, lumayan jauh juga ya. Enggak, Bu, dekat, Bu. Parung di Parung kan? Parung Panjang, bukan Parung. Parung Panjang ya. Oh, Iya. Oke. Oke, Mas Adrian, apa alasannya kuliah di ITTS? Ingin menambah ilmu baru IT aja, Bu. Emang sebelumnya punya ilmu sebelum menambah di ITTS? Enggak, Bu, maksudnya kan IT itu kan di kedepannya dipergunakan, Bu. Jadi mikir ke depannya juga, Bu. Oke, jadi di ITTS untuk pembelajaran perkuliahannya di teknologi untuk kedepannya prospek gitu ya, Mas ya? Iya, betul. Dapat beasiswa juga nggak? Dapat beasiswa, Bu. Oke, jadi tambah semangat ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya Aulia Fitri Madani. Ya, hadir, Bu. Oke, Mbak Aulia. Tinggalnya di mana, Mbak Aulia? Di Parung, Bogor. Di Parung Panjang juga? Enggak, Pak. Parung doang. Oh, Parung aja ya. Parung itu ada rumah kucing ya, Mbak ya? Enggak tahu. Kebetulan juga baru pindah tahun lalu. Oh, baru juga. Ya. Emang sebelumnya tinggal di mana, Mbak? Di Pamulang. Oh, malah Pamulang sebenarnya malah deket ya sama ITTS ya? Iya. Oh, ini malah jauh ke Bogor ya, ke ujung ya? Iya, waktu pas ngeliat kan ITTS juga tahunya dari iklan Instagram. Terus deket gitu kan. Jadinya tertarik itu untuk kuliah di ITTS. Cuman ternyata mau pindah. Gitu. Tapi nggak apa-apa, kan untuk sementara ini masih belajar secara online. Iya. Dapat beasiswa juga? Enggak sih. Enggak. Oke, semangat ya Mbak ya, walaupun rumahnya di Bogor. Iya, Bu. Oke, makasih. Kemudian Kristal Aristika. Hadir, Bu. Oke, oh cewek ya? Iya, Oke, Bu. Mbak Kristal, Mbak panggilnya Mbak Tika nih kali ya? Kristal aja, Bu. Oh, Kristal ya? Kristal ya. Kristal ya. Oke, Mbak Kristal tinggalnya di mana? Saya dari Ciamis, Bu. Ciamis. Ciamis kayaknya nggak jauh ya, sama Tangerang jauh nggak? Lumayan sih, Bu. Tapi deket-deket sana Jauh, ya? Bu, Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Jawa Barat ya? Iya, Ciamis. Oke, alasannya Mbak Kristal kuliah di ITTS apa? Karena ini sih, Bu, beasiswanya. Waktu itu juga lihat di Instagram gitu kan. Terus taunya ITTS itu ada di Tangerang. Dulu juga pernah tinggal di Tangerang gitu, jadinya minat juga. Pernah tinggal di Tangerang, kemudian pindah. Iya. Oh gitu, pindahnya jauh banget ya Mbak ya, di Ciamis. Iya. Oke. Makasih Mbak Kristal. Kemudian selanjutnya, sama. Selanjutnya, Debbie Permata Herliani. Mbak Debbie Sudah resign, Bu. Gimana? Sudah resign, Bu. Oh, maksudnya dia nggak kuliah lagi? Iya, sudah nggak kuliah lagi, Bu. Oke. Ini masih ada ya di itunya, di absensinya pihak kampusnya. Apakah belum kasih tahu pihak kampus ya, Mbak itu ya, Mbak Debbie? Oke, ada Delia Mutia Sabrina. Ya, hadir, Bu. Oke, Mbak Delia, rumahnya di mana? Di Jakarta Barat, Bu, di Muria Selatan. Jakarta Barat ya. Iya. Jakarta Barat nggak terlalu jauh ya sama kampus ya?
2 jaman sih Bu dari rumah. Jauh juga ya. Iya Bu. Oke, alasannya apa Mbak Delia kuliah di ITTS? Ingin ini sih Bu, nambah ilmu baru juga, terus juga melihat peluang juga di jurusan ini. Terus yang alasan ketiga juga karena beasiswa. Waktu itu emang lagi nyari beasiswa dan kebetulan juga ITTS lagi buka gitu. Oke, rata-rata karena untuk kedepannya, kemudian peluang. Nah, emang Mbak Fani melihat peluang apa di ITTS? Jurusannya Bu, jadi kayak ilmu dari sistem informasi ini kan termasuknya teknologi gitu. Jadi saya ngelihat teknologi ini kan udah banyak diimplementasikan di kehidupan sehari-hari gitu. Oke, berarti itu ya, karena yang berkaitan dengan teknologi ya, makanya tertarik di kuliah di ITTS. Iya, Bu. Oke, makasih Mbak. Iya, Mbak Delia ya tadi ya? Iya, Mbak Delia. Oke, makasih Mbak. Kemudian lanjutkan Mbak Fani Ayu Putri Nuryadi. Ada? Fani Ayu Putri Nuryadi. Lagi ke Fani. belakang Bu katanya Bu. Oh, tapi tadi hadir nggak ya? Hadir. Hadir ya Mbak Fania ya. Kemudian Jalu Arya Nugroho. Iya Bu, hadir Bu. Oke, ini Mas Jalu. Mas Jalu rumahnya di mana? Iya, Bu. Di Bandar Lampung Bu. Hah? Bandar Lampung. Di Bandar Lampung? Iya, Lampung Selatan. Lampung Selatan, Kalianda. Iya. Oh, Enggak, terus sebelum Kalianda. terus kok kuliahnya nyebrang di ITTS alasannya apa? Iya Bu, pertama dapat beasiswa di Sydney sama ini apa? Suka IT aja Bu. Ke IT. Berarti Iya. nanti kalau sekarang posisinya ada di Bandar Lampung. Iya Bu. Berarti kalau kuliahnya sudah tidak online, kos. Iya Bu. Oke, soalnya ibu juga dari Lampung, cuman di kota metro. Oh, di Metro. Ya, dulu ibu pernah ngajar di Universitas Muhammadiyah Metro, kemudian pindah ke Jakarta ini karena ngikutin suami dan juga anak-anak kuliah di Jakarta. Oke, semangat ya Mas Jalu. Iya Bu, makasih. Kemudian ada Lukman Nur Lazuardi. Iya Bu, hadir. Oke, Mas Lukman. Mas Lukman rumahnya di mana? Dekat sini Bu, Bintaro, Tangsel. Tangerang Selatan ya? Iya Bu, Dekat berarti ya. dekat-dekat. Kemudian alasannya selain dekat, apa tuh kuliah di ITTS? Kebetulan kan SMK ada basic IT ya, jadi pengen memperdalam lagi gitu. Jadi melanjutkanlah ya. Dulunya dari SMK ya? Benar-benar, SMK. SMK ambil jurusan jaringan atau pemrograman? Pemrograman Bu. Pemrograman. Jadi ini lanjut lagi ke pemrograman, ke IT. Iya. Kenapa nggak ngambil jurusan yang itu teknik informatika? Kan di sana biasanya lebih fokus ke aplikasi. Iya Bu. SI kan ini. Karena udah tahu bakal pusing, jadi nggak buat ambil pusing lagi. Nggak juga sih, tapi kan dari awalnya tadi suka tuh waktu SMK. Sebenarnya kalau suka dilanjutkan aja sebenarnya nggak masalah. Iya nggak apa-apa sih. Oke, nggak apa-apa. Yang penting Iya. jurusannya komputer ya Mas ya? Iya Bu, betul. Oke, makasih Mas Lukman. Assalamualaikum. Kemudian Maulana Yusuf. Hadir Bu. Oke, Mas Maulana rumahnya di mana? Rumah saya di Tangerang Bu, Ciledug. Ciledug. Berarti dekat juga ya sama kampus? Ya, 1 jaman lah Bu. Kurang lebih. Oh, masih 1 jaman juga. Iya. Kalau Dan alasannya apa, Mas? Kuliah di TTS? alasannya yang pertama itu karena rumah saya dekat, yang kedua saya juga tertarik di bidang teknologi buat ke depannya Bu. Apalagi saya juga suka web gitu, developing web. Jadi pertanyaannya mungkin sama ya kayak Mas Lukman tadi, suka web tapi ambil jurusannya sistem informasi ya? Iya. Kenapa nggak teknik informatika? Pusing juga. Iya. Enggak sih sebenarnya. Soalnya kalau ngoding-ngoding masih bisa belajar sendiri sedikit-sedikit Bu gitu. Oke, lanjutkan semangat. Iya, siap. Terima kasih Bu. Nah ini
Mas Muhammad Iqmal Irfansa, ketua kelas. Iya Bu, siap Bu. Ya, Maaf Bu, tadi lagi di jalan terus kebelet Bu. Jadinya nggak dianu gitu. oke, dimaklumi. Oke, Ya, Bu. Mas Iqmal, rumahnya di mana? Saya rumahnya di Rumpin Bogor Bu, Kabupaten Bogor, perbatasan Tangsel. Bogor? Kok bisa perbatasan sama Tangerang Selatan? Bogor Memang mana? Bogor sama Tangerang tuh perbatasan Bu, jadinya ya perbatasan. Oh Gitu. gitu. Iya, Hmm. Berapa jam kalau ke ITTS? 1,5 jam. Oh, lumayan Itu jauh juga ya. Iya, itu juga karena jalannya hancur aja Bu, jadinya lama. Oke. Nah, kemudian apa alasannya Mas Iqmal kuliah di ITTS? Alasannya satu dapat beasiswa, kedua pengen nyoba karena saran kan katanya di zaman sekarang kan semuanya serba teknologi gitu lah Bu. Jadinya saya ngambil SI kan bisa masuk ke dunia teknologi, bisa masuk ke dunia apa sih kayak perkantoran kayak gitu sih Bu. Setahu saya baca-baca gitu. Itu aja sih. Oke. Jadi maksudnya berbagai bidang bisa dimasuki gitu ya. Iya Bu. Oke ya, Mas Iqmal sebagai ketua kelas dan jangan lupa buat grup WA ya. Udah Bu, ini linknya udah dikirim Bu di ini Bu. Screenshotnya tadi sudah dikirim. Belum Bu, nanti saya kirim di grup. Oke. Ibu masukin jangan Bu? Ya? Ibu dimasukin. Iya dimasukin juga dong. Kalau Ibu kasih tahu informasi gimana? Oke, siap Bu, siap. Oke Mas, makasih ya. Oke, selanjutnya Mbak Nova Adriana. Ada Mbak Nova? Ada nggak ya? Nggak ada itu Bu dari awal. Keluar juga? Infonya bagaimana Mbak? Sama kayak Aditya ya? Nggak ada keterangan? Iya Bu, tidak ada kabarnya. Oke, dari awal ya dia? Iya dari awal Bu. Oke, selanjutnya Putri Awalia. Siap Bu, ada Bu. Oke, Mbak Putri. Rumahnya di mana Mbak Putri? Saya dari Klaten Bu, Jawa Tengah. Dari Klaten. Jauh ya Mbak ya, Klaten? Iya Bu. Sama Jogja ya Klaten ya? Ya, perbatasan Bu. Ya, jauh banget. Alasannya apa? Kuliah di ITTS. Sebenarnya saya tertarik dari bidang teknologi, terus waktu itu pas buka-buka Instagram ada penerimaan siswa baru ya, saya coba-coba daftar aja Bu. Terus diterima, dapat beasiswa juga. Alhamdulillah dapat Bu. Oke, tetap semangat ya walaupun jauh. Siap Bu. Oke, makasih. Kemudian selanjutnya Syahlan Fatihah Fikri. Ada? Ada Bu, hadir. Syahlan Fatihah Fikri ini wanita ya? Iya Bu. Oh, saya pikir pria. Oke, Mbak Syahla ya, Mbak Syahla. Tinggalnya di mana Mbak? Saya di Bintaro Bu. Bintaro, berarti dekat ya sama ITTS. Kemudian alasannya Mbak, kenapa masuk ITTS? Ingin mempelajari hal-hal tentang teknologi sih Bu. Tentang Karena teknologi. Emang ada tujuan? Kenapa harus mempelajari teknologi? Lebih ke lihat prospek kerjaan sih Bu, kan sekarang udah zaman teknologi gitu ya. Jadi ada ngelihat prospek kerjanya ke depannya gitu. Oh gitu. Oke. Semangat ya Mbak Syahla. Terima kasih. Kemudian ada Wahyudi Hafid. Hadir Bu. Oke. Mas Wahyudi rumahnya di mana? Saya dari Manado Bu, Sulawesi Utara. Manado. Emang aslinya dari Manado? Iya asli sini Bu. Dan tinggalnya di Manado?
Iya sekarang di Manado. Cuma sebelumnya pernah di Jakarta di di Ciledug situ. Mhm. Nah, cuma karena kemarin 2020 ada COVID jadi sempat pulang ke sini jadi belum sempat balik lagi ke sana, Bu. Tapi aslinya rumahnya di Jakarta atau di Manado? Enggak, aslinya di Manado. Oh, kemarin di Jakarta kos. Iya, sama keluarga. Oh, gitu. Pindah tugas mungkin ya? Enggak, memang mau kuliah di sana rencananya. Gitu. Oke. Semangat ya, walaupun jauh di Manado. Kemudian alasannya apa masuk ITTS? Pertama, memang minat saya ke IT, kemudian ada beasiswa juga kebetulan, dan ketiga saya sangat tertarik dengan program-program Pak Ono. Biasa saya ikuti dia, follow di Instagram, di YouTube juga. Perkuliahannya sangat seru saya lihat dan sangat berwawasan. Maka saya sangat tertarik, Bu. Oke. Termotivasi oleh Pak Ono ya. Oke. Semangat terus. Sukses Pak Ono. Kemudian ada Mbak Widuri Husnul Pratiwi. Hadir, Bu. Oke, Mbak Widuri rumahnya di mana? Rumahnya di Bogor, tapi sekarang lagi di Tangerang. Rumahnya di Bogor tapi sekarang ada di Tangerang. Maksudnya rumahnya di Tangerang sekarang? Enggak, lagi kerja. Oh, kerja di mana, Mbak? Di Tangerang. Kerjanya di Tangerang. Di perusahaan apa itu? IT juga? Bukan. Jadi admin. Bukan di ITTS kerjanya? Apa? Di ITTS, admin ITTS bukan? Bukan. Oke, apa alasannya Mbak kuliah di ITTS? Pengen belajar lebih dalam sih tentang IT. Dan mungkin juga bidang kerjanya juga berkaitan dengan IT ya? Enggak ini sih. Kemudian dapat Kaitan beasiswa? banget. Dapat beasiswa? Iya, Bu. Oke. Jadi harus semangat. Oke, Iya, Bu. makasih Mbak Widuri. Dan yang terakhir yaitu Mbak Yuni Hapsari. Ada? Hadir. Oke. Mbak Yuni rumahnya di mana? Di Kalbar, Bu. Kalimantan Barat ya? Iya, Bu. Jauh banget. Iya. Terus kalau kuliahnya tidak online bagaimana? Ya, ke sana, Bu. Ngekos Ke ya? Tangerang. Oh gitu. Iya, kayaknya. Nah, kok jauh-jauh banget kayak gitu kuliah di ITTS apa alasannya? Padahal mungkin kan kampus terdekat ada. Iya, waktu itu kan nggak ketemu sama Pak Ono di Cipta Gelar, terus ditawarin sama dia, Bu. Jadinya ya udah daftar di situ aja. Oh, waktu itu pas Pak Ono lagi di Kalimantan. Enggak, Bu, di Cipta Gelar Jawa Barat. Pas acaranya Pak Ono ya? Ya, kegiatan Rural ICT Camp 2021. Oh, Mbak Yuni yang ikut. Iya, dari Kalimantan. Gitu. Oke. Sip lah. Semangat ya, Mbak Yuni. Ya, Bu. Oke, Ibu sudah kenalan ya sama kalian. Jadi kalian yang dapat beasiswa ataupun tidak dapat beasiswa harus kuliahnya lebih semangat dan harus selesai. Oke, siap? Siap, Bu. Iya, Bu. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya yaitu tentang isi materi dari ANSI ya, analisis dan desain sistem informasi. Ibu akan memberi gambaran, kemudian kisi-kisinya apa, dan apa yang perlu kalian persiapkan.
nanti filenya Oke. Jadi di sini Ibu akan memberitahu gambaran secara umum tentang desain, kemudian kisi-kisi atau materi apa aja yang akan dipelajari pada analisis dan desain sistem informasi ya. Nah, pada intinya materi ANSI ini berisikan tentang pengembangan sistem secara efektif dan efisien ya. Kemudian di sini juga ada teknik dan pendekatan-pendekatan baru untuk pengembangan sistem, kemudian metode-metode yang digunakan, dan yang lebih utama lagi di sini adalah pengembangan fase proyek sistem ya, dengan adanya perencanaan, analisis, desain, dan implementasi. Nah, kemudian pada setiap bab dari materi yang akan disampaikan, di sini adanya proses ya, kemudian penjelasan, kemudian cara melakukan atau mengerjakannya seperti apa. Dan juga di sini ada praktek, kemudian ada latihan yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Oke, selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang kisi-kisi rencana pembelajaran ya. Oke, kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, di sini. Nah, jadi ada latar belakang ya, mempelajari mata kuliah analisis dan desain sistem informasi ini, yaitu membahas analisis dan desain sistem atau SAD. Ini merupakan hal yang menarik, di mana para analis terus mempelajari teknik-teknik dan pendekatan baru untuk pengembangan sistem secara efektif dan efisien. Nah, dengan hal tersebut harus dengan syarat seperangkat keterampilan inti yang harus dimiliki oleh semua analis, sehingga dapat mengetahui hal apapun baik dari pendekatan atau metodologi yang digunakan. Kemudian secara umum, semua sistem informasi proyek bergerak melalui 4 fase ya, yaitu fase perencanaan, analisis, desain, dan implementasi. Nah, jadi hal inilah yang melatar belakangi adanya materi perkuliahan ANSI ya. Nah, kemudian semua proyek sistem ini memerlukan analis untuk mengumpulkan persyaratan, memodelkan bisnis kebutuhan, dan membuat rancangan secara tertulis dengan bagaimana sistem harus dibangun, dan semua proyek memerlukan pemahaman tentang konsep perilaku organisasi seperti manajemen perubahan dan cara pembangunan tim ya. Jadi hal inilah yang melatar belakangi adanya ANSI, mata kuliah ini. Kemudian nama mata kuliahnya ya analisis dan desain sistem informasi, kode kuliahnya ya untuk sistem informasi 113, bobot SKS-nya 3, kemudian semester 2, pada semester 2, genap ya, dosennya Ibu Asih Sutanti Eskom MTI,
Kemudian kompetensinya, mahasiswa mampu menganalisis dan mendesain dalam melakukan suatu proyek dalam mengembangkan sistem informasi secara efektif dan efisien melalui 4 fase, yaitu perencanaan, analisis, desain, dan implementasi. Kemudian media pembelajaran kita karena posisinya daring ya, jadi kita melakukannya menggunakan via Zoom ya. Kemudian ini karena tadi Ibu buka e-learning-nya kayaknya ada kendala. Biasanya nanti materi-materi itu kalian bisa download di e-learning ya. Jadi kalian ini kalau yang pagi ini adalah kelas reguler. Kemudian nanti kalau yang sore kelas karyawannya Ibu juga ada yang sore. Jadi kalian nanti buka di e-learning-nya yang kelas karyawan. Tapi karena belum tadi mau upload belum bisa. Jadi nanti Ibu kabari di grup kalau sudah upload. Tapi materi ini supaya kalian bisa tahu kisi-kisinya apa, nanti akan Ibu upload juga di grup WA ya. Nah, kemudian daftar pustaka ya yang Ibu gunakan atau referensi yang Ibu gunakan ini adalah dari Dennis A. Wixom B. dan Rod RM tahun 2012. Sistem analisis dan desain ya, 5 edition ya, edisi kelima ya, John Willey and Son ya. Kemudian ada Mikla Raymond 1998 manajemen informasi sistem edisi ke-7 ya, Jersey Hall Inns ya penerbitnya. Kemudian juga ada Jeffrey L. Witten, Lonnie D. Battle, Kevin C. Dirkman pada tahun 2004 ya, yaitu metode desain dan analisis sistem edisi ke-6 oleh Andi Offset ya. Kemudian juga ada buku Mulyani Sri atau Sri Mulyani ya 2016 tentang metode analisis dan perancangan sistem Abdi Sistematika. Kemudian kalian bisa melihat referensi-referensi dari buku lain ya, Jogianto juga ada ya, dia tentang analisis dan desain ya, kalian bisa pelajari bukunya atau beli atau kalian download ya. Kemudian jurnal ya, jurnal atau pustaka-pustaka lain yang mendukung untuk materi ini silakan aja kalian gunakan ya. Oke, kemudian rancangan pembelajarannya. Oke, di sini untuk pertemuan pertama ya, kalau pertemuan pertama biasanya Ibu melakukan kontrak kuliah seperti tadi ya, perkenalan, kemudian pembentukan ketua kelas, kemudian penjelasan tentang perkuliahan atau pembelajaran tentang penilaian ya, tentang kehadiran ya, dan kalau di pertemuan pertama ini, kemudian dan Ibu jelaskan tentang kisi-kisi materinya atau sekilas nanti gambaran tentang materi dari analisis desain sistem informasi ya. Nah kemudian di sini strategi pembelajaran Ibu biasa menceramah atau menerangkan ya. Kemudian kita biasa diskusi atau Ibu memberi pertanyaan ke kalian, jadi mahasiswa siapa yang bisa menjawab silakan menjawab ya. Kemudian nanti biasanya ada latihan, nah seperti itu. Nah kenapa sih Ibu selalu beri latihan ya? Karena ini kan pembelajaran secara online atau daring dan melalui Zoom. Jadi kalau misalnya nggak ada latihan untuk bukti perkuliahannya itu kurang valid menurut Ibu ya. Jadi kalau dengan adanya latihan berarti ada timbal balik tuh antara dosen dan mahasiswa. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kriteria penilaian, ini penilaian dilakukan dengan melihat keaktifan mahasiswa ya. Berarti kehadiran mahasiswa ketika Zoom ya. Kemudian dalam proses pembelajaran dan juga dalam pengumpulan tugas-tugas. Nah, jadi di sini penilaian dilihat dari kehadiran ketika mengikuti Zoom dan kemudian proses pengumpulan tugas-tugas. Oke, paham ya? Untuk pertemuan kedua ya, minggu depan kita sudah masuk materi yaitu judulnya analisis sistem dan informasi ya. Jadi analisis dan informasi pengembangan sistem. Nah, kemudian di sini pada analisis sistem dan informasi pengembangan sistem ada analisis sistem ya, bab-babnya ya Ibu, bagian sub-bab besarnya ya, walaupun nanti di bawahnya lagi masih ada sub-bab ya.
yang nantinya akan Ibu tuangkan ke dalam PowerPoint yang bisa kalian download di e-learning. Kemudian yang kedua yaitu siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC ya. Kemudian yang ketiga identifikasi dan inisiasi proyek. Kemudian analisis kelayakan. Nah, ya. Itu untuk pertemuan kedua. Strategi pembelajarannya sama ya, menerangkan materi, diskusi, dan latihan. Hanya saja ada nanti di poin-poin sistem pembelajaran itu tugas kelompok ya. Tugas kelompok itu jadi kalian nanti akan mempresentasikan dari judul-judul materi perkuliahan ini ya. Sekian menit setiap pertemuan itu misalnya satu kelompok menjelaskan, kemudian setelah itu Ibu akan menjelaskan materi lagi yang sesuai sama judul yang disampaikan kelompok tadi. Cuman di sini belum Ibu tulis ya. Kemudian untuk pertemuan ketiga, yaitu judulnya pemeliharaan dan manajemen proyek. Jadi di sini ada subbabnya yaitu pemeliharaan proyek, membuat rencana proyek, kemudian staf proyek ya. Kemudian di sini ada mengelola dan mengontrol proyek. Kemudian ada lagi, nah penerapan konsepnya seperti apa ya. Jadi di materi ini nanti kalian bisa mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan dan manajemen dari proyek. Sebenarnya inti dari materi-materi di analisis dan desain sistem informasi ini semuanya ini adalah pengembangan dari SDLC ya. Jadi pengembangan dari SDLC System Development Life Cycle ya. Jadi siklus hidup pengembangan sistem ya. Jadi nanti kalian akan Ibu kasih tugas ya untuk mencari tentang SDLC. Karena di sini tidak Ibu jelaskan secara detail, hanya sekarang tinggal pengembangan. SDLC akan dijelaskan pada mata kuliah teori sistem informasi ya, mungkin nanti kalian di semester 3 ya, itu tentang mengupas tentang SDLC. Sedangkan di sini hal-hal yang berkaitan dengan SDLC dan bagaimana pengembangan tentang sistemnya. Pertemuan ketiga tadi sudah, kemudian pertemuan keempat. Nah, di pertemuan keempat ini kalian akan ada kuis ya, kuis yang pertama ya, jadi nanti kalian akan Ibu beri soal, kemudian kalian kerjakan dan dikumpulkan melalui email. Biasanya seperti itu. Kita lanjutkan lagi ke pertemuan kelima. Pertemuan kelima judulnya yaitu penentuan prasyarat analisis ya. Jadi di sini Ibu jelaskan sub-sub poinnya saja, walaupun nanti ada sub-sub yang lebih banyak lagi ya. Jadi penentuan persyaratan analisis ini ada tentang proses penetapan persyaratan, kemudian teknik elisitasi persyaratan, kemudian strategi analisis persyaratan, dan juga perbandingan informal ya. Jadi di pertemuan kelima ini membahas tentang penentuan persyaratan analis. Jadi analis itu mempunyai persyaratan ya, apa saja. Nanti kalian pelajari di pertemuan kelima. Oke, sistem pembelajaran sama ya. Menerangkan, diskusi, dan latihan. Oke, selanjutnya di pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 yaitu tentang analisis kasus penggunaan ya. Jadi di sini ada elemen kasus penggunaan ya. Jadi kenapa sih adanya suatu analisis penggunaan itu apa? Pasti ada suatu permasalahan atau kasus. Nah, di sini kita akan membahas di pertemuan ke-6 yaitu tentang elemen kasus penggunaan, kemudian format kasus penggunaan alternatif, kemudian ada kasus penggunaan dan pengujiannya, kemudian ada mengidentifikasi kasus penggunaan utama ya. Jadi sini membahas tentang kasus pada analisis ya. Kemudian pada pertemuan ke-7 yaitu ada pemodelan proses. Nah, pemodelan proses ini bisa berupa diagram alir data ya, atau
atau di AD atau di FD ya. Jadi di sini nanti kalian bisa membahas tentang diagram alur data, kemudian membuat diagram konteksnya seperti apa, dan memvalidasi diagram alur datanya bagaimana. Nah, pada pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 itu UTS ya. Kita UTS, ujian tengah semester. Jadi di sini kalian materinya berdasarkan dari materi pertama tadi sampai ke-7 ya. Jadi UTS itu materinya itu ada 7 materi ya. Itu yang akan dijadikan soal untuk UTS. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu nomor 9 ya, pertemuan ke-9. Yang tadi yang 7 tadi pemodelan proses, yang ke-9 adalah pemodelan data. Jadi beda ya, pemodelan proses sama pemodelan data beda. Nah, di sini pemodelan data yaitu tentang diagram relasi entitas, kemudian membuat diagram relasi entitas dan memvalidasi relasi entitas ya, ERD ya, atau diagram relasi entitas. Oke. Pertemuan ke-10. Nah, pada pertemuan 10 ini kita sudah masuk untuk fase SDLC-nya ya, pada fase desain ya. Pada fase desain ini, apa aja yang akan dibahas, yaitu tentang transisi dan persyaratan desain, kemudian strategi akuisisi sistem, kemudian pengembangan kostum, kemudian matrik alternatif. Selanjutnya 11, pertemuan 11. Pada pertemuan 11 itu membahas tentang perancangan arsitektur. Nah, jadi posisi pada perancangan arsitektur ini meliputi adanya elemen desain arsitektur, kemudian membuat desain arsitektur, kemudian spesifikasi hardware dan software ya. Jadi dalam pembuatan perancangan arsitektur ini, hardware atau software apa aja yang akan digunakan dalam pembuatan perancangan ini, pembuat perancangan aplikasi ya. Nah, kemudian pertemuan ke-12 yaitu ada kuis kedua. Jadi kuis 1 dan kedua itu selang 3 materi ya, 3 pertemuan, dia pertemuan ke-4 ya. Kuis kedua kalian harus mengerjakan soal-soalnya yang ada di e-learning. Oke, selanjutnya yaitu pertemuan ke-13. Pertemuan ke-13 tentang perancangan program. Nah, pada perancangan program ini membahas tentang berpindah dari model proses logis ke fisik ya, dari hal logika ke tuangkan dalam fisik. Kemudian yang selanjutnya merancang program, bagaimana merancang program, kemudian bagian strukturnya seperti apa, sintaknya seperti apa, kemudian spesifikasi programnya juga seperti apa, atau program apa yang digunakan gitu. Nah, itu adalah pertemuan ke-13, rancangan program. Kemudian tuh pertemuan ke-14, yaitu bergerak melalui implementasi ya. Ini masih termasuk dalam fase implementasi. Jadi kan ada fase perencanaan, analisis, desain, dan implementasi ya. Nah, sekarang masuk ke fase implementasi pada pertemuan ke-14, yaitu bergerak melalui implementasi. Di sini poin-poinnya ada mengelola proses program ya. Jadi programnya bagaimana pengelolaannya, kemudian koordinasi kegiatan, terus mengelola jadwal ya. Setelah itu pengujian dari sistemnya, kemudian perencanaan tes. Jadi aplikasi yang sudah dibuat itu dilakukan tes, kemudian pengembangan dokumentasi ya. Nah, selanjutnya materi yang terakhir yaitu materi ke-15 ya.
Kenapa materi terakhir? Karena yang pertemuan ke-16 kita sudah UAS. Nah, pada materi ke-15 ini tentang transisi ke sistem baru. Dia masuk kategori implementasi ya, ini ya materi ini. Isinya yaitu rencana migrasi, kemudian memilih strategi konversinya seperti apa, kemudian mempersiapkan teknologinya, kemudian kegiatan pasca implementasi. Ya. Jadi di sini ada beberapa materi ya. Semuanya itu pengembangan dari SDLC atau System Development Life Cycle ya. Jadi ini kisi-kisi dari materi analisis dan desain sistem informasi yang nantinya bisa kalian pelajarin, kalian juga bisa cari referensinya. Akan Ibu masukkan ke ini nanti ya, ke grup WA. Dari kisi-kisi ini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang materi ini? Kisi-kisinya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, sekarang Ibu akan kasih tugas. Nggak ada yang bertanya ya? Oke, sekarang kalian Ibu kasih tugas supaya kalian lebih paham materi yang akan dibahas untuk pertemuan selanjutnya. Oke, sudah siap? Siap, Bu. Oke, siap. Oke, silakan kalian tulis ya. Oke. Kalian tulis, jelaskan tentang SDLC atau System Development Life Cycle ya, dan uraikan satu persatu. Oke, sebentar.
Ibu ini langsung dijawab atau bagaimana, Bu? Kalian buat ya, nggak langsung jawab kan banyak banget itunya. Oh, masih ada lagi. Nanti Ibu tulis di sini, kalian biar bisa itu. Oh ya, baik. Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke, jadi di sini kalian jelaskan dan uraikan, kemudian kalian ketik, kalian tulis ya tentang SDLC, System Development Life Cycle, dan jelaskan tahapan-tahapannya itu apa aja, kemudian buat gambarnya. Oke, paham ya? Paham, Bu. Oke, nanti sampai Ibu tunggu sampai jam 9, jam 10 kurang 10 menit ya. Selesaikan ya. Nanti Ibu cek lagi. Oke, silakan kalian kerjakan. Ibu mohon maaf, Amanda ingin bertanya ini diketik atau ditulis tangan, Bu? Diketik ya, Mbak Amanda. Baik, Bu. Oke.
Ibu kumpulin tugasnya kemana ya, Bu? Oke, sudah selesai ya? Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, baiklah. Kalau sudah selesai, kalian kirim ke email Ibu ya. Iya, Bu. Forwardnya apa, Bu? Oke, Ibu tulis saja. Formatnya Word nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa. Ya, kalau bisa formatnya dokumen aja. Iya. Oke, kalian silakan kirim ke email Ibu ya, dosenasih@gmail.com. Oke, ini grup WA-nya sudah jadi ya. Jadi kalian selain nanti masuk ke e-learning untuk mendownload modulnya ya, modul-modulnya di e-learning, nanti Ibu kasih tahu ya, nanti setelah Ibu download, Ibu upload, kalian jangan lupa absen untuk di WA group. Jadi nanti gambar kalian yang tadi di screenshot ya, setengah jam setelah pembelajaran perkuliahan materi, kalian jangan lupa absen juga di grup WA group ya. Oke, sudah selesai semua latihannya? Udah. Oke, baiklah. Belum. Oke, yang belum nanti selesaikan, kemudian jangan lupa kirim ke email Ibu ya, ke dosenasih@gmail.com. Oke. Karena kita perkuliahannya sampai jam 10, baiklah. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Masalah tugas atau kisi-kisi tadi perkuliahan? Belum. Sepertinya Cukup tidak ya? ada, Bu. Iya. Oke, baiklah. Kalau cukup berarti Ibu akhiri pada pertemuan pertama kita ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalian sebagai mahasiswa harus tetap semangat kuliah. Oke, baik Iya, Ibu Bu, harus Aini. semangat, Bu. Ya, semangat, Pak Lima. Wabillahi taufiq wal Iya, hidayah. Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ketemu Sama-sama.